kami datang kembali untuk menjadi alat-Mu Tuhan, membagikan firman-Mu Tuhan. Hamba mewakili Engkau Tuhan, berada di mimbar ini. Tuhan pakai hamba-Mu untuk menjabarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di Zoom ini. Tuhan kuduskan hamba-Mu, kuduskan setiap teman-teman semua yang hadir malam ini, sehingga semua yang hadir diberkati. Karena hamba dan semua saudara-saudara hamba yang ada hari ini disingkapkan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Berbicara melalui hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana. Sehingga setiap firman-Mu dapat dimengerti oleh setiap hamba-hamba Tuhan yang hadir malam ini. Tutup bungkus kami dalam darah-Mu, walaupun kami ada di tempat kami masing-masing. Tuhan tolong kuasai kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak yang nggak kelihatan. Baik. Hari ini puji Tuhan. Saya benar-benar hadir. Kalau Selasa yang lalu, saya benar-benar sedih. Tapi puji Tuhan, ada malaikat penyelamat, Bapak Roni Suwono, yang menggantikan saya kemarin untuk membagikan firman-Nya. Karena pas ada masalah di tetangga saya, itu melanda listrik jadi gelap total semua 3 hari. Tapi hari ini puji Tuhan, saya bisa tampil untuk bersama-sama. Mari kita memuliakan Tuhan. Sesuai dengan tema firman hari ini, doa yang dijawab. Baik, mari kita buka Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya bacakan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Saya jelaskan sedikit. Tirus dan Sidon adalah daerah selatan Libanon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolong aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Tema doa yang dijawab. Tema doa yang dijawab ini sungguh mengesankan bahwa setiap doa pasti dijawab. Tapi saya bisa mengatakan, Mbak, bukan doa yang bisa dijawab saja, tapi berarti ada doa yang tidak dijawab. Benar. Kalau ada doa yang dijawab, berarti ada doa yang tidak dijawab. Baik, saya bukakan Perjanjian Lama. Ayat pendukung Yesaya 1 ayat 15 sampai 17 saya bacakan. "Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikan orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara-perkara janda-janda." Di Perjanjian Lama ada, di Perjanjian Baru juga ada. Mari kita buka Yakobus 4 ayat 3.
Ini yang menunjukkan bahwa doa bisa saja tidak dijawab. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kalau ada doa yang dijawab, ada doa yang tidak dijawab, tentunya bukan karena kita salah berdoa, tetapi di Yesaya dikatakan kita ini kotor. Ayat 16 katakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Kita ini tanpa sadar, kita ini jahat. Ayat 17 katakan, belajarlah berbuat baik. Belajar berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Bagaimana mengendalikan orang kejam? Menyetir orang kejam. Meluruskan orang kejam. Ternyata itu juga bagian kita, kata Tuhan. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Dan Yakobus juga begitu mengatakan, apabila kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita meminta itu untuk kepentingan kita, untuk foya-foya, untuk memuaskan hawa nafsu kita. Makanya tidak dijawab. Kalau mau dijawab, doa kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita minta untuk kemuliaan Tuhan. Pasti Tuhan mau mendengarkan dan menjawab. Bagaimana doa yang dijawab itu? Yang pertama, orang yang datang kepada Tuhan benar-benar membutuhkan Tuhan sebagai penolong. Jangan tinggalkan Matius 15 tadi di ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perempuan ini dengan rendah hati mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, lengkap. Kita nggak pernah doa seperti itu lengkapnya. Tapi perempuan ini mengajarkan kita berdoa lengkap sekali. Sampai disebut anak Tuhan. Oh iya, maaf. Saya terlalu buru-buru. Kalau di zaman Yesus 2000 tahun yang lalu, perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus dengan nyata. Ada Yesus di situ. Dia kejar Yesus, Yesusnya ada. Nah, Pak Mikael, hari-hari ini Tuhan Yesus tidak ada. Jadi kalau tidak ada berarti dengan doa. Kita minta dengan doa. Itu perbedaannya 2000 tahun yang lalu dengan sekarang. Kita harus berdoa. Nah, contoh yang Tuhan Yesus berikan seperti perempuan Kanaan. Baik, kita buka Ulangan 7 ayat 1. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk menuduknya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. 7 bangsa yang kuat dan tinggi-tinggi besar-besar. Itu menurut Perjanjian Lama. Salah satunya yang dihadapi Tuhan Yesus adalah perempuan Kanaan ini. Salah satu dari 7 suku adalah orang Kanaan salah satunya. Nah, dia ini adalah perempuan Kanaan. Tentunya Tuhan melihat perempuan ini, kalau saya mungkin menganggapnya ini musuh, karena itu musuh kita. Menghalang-halangi masuk ke tanah perjanjian. Dan ini adalah seorang perempuan Kanaan. Jadi bagaimana untuk menghadapinya kalau kita seperti perempuan Kanaan ini? Yang kedua, kita diuji kesetiaannya. Mari kita baca di ayat 23, 24, 26. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya,
Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Banyak orang, sekalipun Yesus tidak menjawab, tapi orang di sekitar Tuhan itu lebih galak. Biasanya orang-orang yang merasa dirinya anak-anak Tuhan, di sekitar Tuhan itu lebih galak. Bisa mengusir, suruh pergi jauh-jauh. Dia mengikuti kita dan berteriak-teriak lagi. Berisik. Tetapi ayat 24 mengatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia harus katakan, Yesus itu lembut, tetapi nyelkit. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi bukan orang-orang Kanaan, hanya orang-orang Israel yang terhilang. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jawaban Yesus ini sudah merendahkan, hina sekali, disamak, sudah dilempar, dikatakan kepada anjing lagi. Luar biasa. Perempuan Kanaan ini menjadi contoh seperti kita. Dia harus tetap setia. Terus meminta kepada Tuhan. Dia seperti Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Jadi dia perkara kecil, dia setia. Dia terus memintanya. Terus berharap pada Tuhan. Dia merengek terus. Dia setia walaupun tidak dijawab, walaupun dihina. Dia tetap mengikuti. Yang ketiga, doa yang dijawab. Yang ketiga adalah orang yang datang kepada Yesus harus berani merendahkan diri dan hatinya. Di ayat 25 dan 27. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolong aku. Di ayat 26-nya, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Sakit sebenarnya kalau ukuran kita. Dihina sekali. Sudah dilempar jauh, dikatain seperti anjing. Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Sekarang tidak dapat rotinya, tidak apa-apa. Remah-remahnya pun mau dia. Yang kecil pun mau. Perkara yang kecil pun dia mau. Jadi dia setia. Kita juga harus begitu. Terus berdoa. Dengan moto, kita harus punya moto. Kalau berdoa itu punya moto. Pantang berhenti berdoa sebelum dijawab Tuhan. Ini saya mencontoh tulisan yang di mobil pemadam kebakaran atau brandweer. Pantang pulang sebelum padam. Nah itu harusnya. Orang dunia bisa mengatakan seperti itu. Masa anak-anak Tuhan nggak berani? Minta terus. Kadang kita ini minta hanya sekali, 2 kali, seminggu, sudah bosan. Mintanya itu nggak dijawab lagi. Sudah bosan ditinggal doa itu. Sehingga kita tidak merasa. Saya pernah merasakan, pernah berdoa seperti itu karena saya alami beberapa tahun yang lalu, bahwa saya berdoa, jemu saya berdoa seperti itu, bosan saya berdoa seperti itu. Saya tinggal. Kira-kira 5 tahun kemudian dijawab Tuhan. Doa yang pernah saya minta itu baru dijawab. Baru ingat saya. Ternyata Tuhan tidak pernah lupa loh minta kita. Hanya saya jadi merasakan Tuhan tahu apa yang tepat pada waktu kita. Bukan waktunya Tuhan, waktu kita. Tuhan tahu saat yang tepat untuk diberikan kepada kita doa-doa kita itu. Ada kalanya kita berdoa seperti tadi katakan hanya untuk hawa nafsu. Mungkin bisa hari ini dijawab doanya, tapi akhirnya kita celaka. Itu lebih mengenaskan lagi. Tuhan tidak mau, Tuhan lebih tahu ke depannya. Makanya kadang-kadang doa itu ditahan, diperlambat. Bukan tidak diberi. Semua doa itu pasti dijawab, cuma waktu Tuhan.
Tuhan tahu yang terbaik. Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1 mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita harus berdoa, jangan bosan-bosan berdoa. Saya katakan beberapa kali di gereja, waktu istri saya masih orang seberang, dia berdoa, dia sembahyang, sholat katanya. Saya hanya tumpang tangan di belakangnya. Dia nggak tahu kalau saya tumpang tangan. Jadi saya berdoa, Tuhan, firman-Mu mengatakan, satu orang bertobat, seluruh isi rumah diselamatkan. Terus saya berdoa itu. Anak-anak juga waktu sholat, saya tumpang tangan di depan pintu. Dia nggak ada yang tahu memang. Di balik pintu saya tumpang tangan. Saya tumpang tangan. Setiap ketemu dia sholat, saya tumpang tangan di belakang istri saya. 11 tahun kemudian baru dijawab Tuhan. Dia mau dibaptis. Dengan cara yang paling mudah. Saya hanya mengatakan begini, di gereja saya yang lama itu ada katekisasi. Mah, di gereja ada katekisasi itu. Kalau mau saya daftarin. Mau dong katanya. Pas 11 tahun kemudian, tepat 11 tahun kemudian dijawab, dengan mudah sekali. Dia mau. Dan saya terus berdoa. Terima kasih Tuhan. Waktumu ini Tuhan. Tapi di gereja juga ada peralihan antara gembala yang lama dengan gembala baru. Pindah. Gembalanya pindah. Yang lama saya tanya, Pak, bagaimana katekisasinya? Udah biarin aja. Dia baptis aja dulu. Nanti menyusul ya katekisasinya. Luar biasa cara Tuhan itu. Menjawab dengan begitu mudahnya. Dia katekisasi menyusul. Akhirnya gembala yang baru saya hadapin. Pak, maaf ini. Istri saya belum katekisasi. Tapi saya janji, Pak, sebagai suaminya. Nanti kalau anak saya satu waktu dibaptis, dikatekisasi, istri saya gabungkan. Jadi waktu anak saya juga 5 bulan kemudian bertobat, terima Tuhan Yesus, dengan mudahnya. Anak saya waktu main di kamar saya, dia katakan begini, saya hanya tanya kepada istrinya, Mah, kamu udah dibaptis, sudah sampaikan kepada anak-anakmu? Belum. Saya cuma ngomong begini, Kak, anak saya yang besar, tahu nggak, Mama sudah dibaptis? Ah, masa sih? Bohong. Coba lihat mana anunya, buktinya. Ambil Mas sertifikatnya. Kasih. Jawabnya apa? Aku mau dong, Pak. Dengan mudah sekali kalau cara Tuhan itu. Dengan mudah sekali. Aku mau dong. Akhirnya anak saya daftarkan dan katekisasi. Saya ngomong, itu waktunya istri saya katekisasi. Jadi lucu. Baptis dulu baru katekisasi menyusul. Caranya bagaimana? Nggak tahu saya. Saya hanya menyerah angkat tangan. Itu cara Tuhan. Di mana-mana gereja katekisasi dulu. 1 bulan. Katekisasi baru baptis. Ini enggak. Karena peralihan gembala dipermudah. Gembala yang baru kan harus menyesuaikan diri. Jadi yang gembala yang lama katakan, udah saya baptis dulu aja. Nanti katekisasi menyusul. Dengan mudahnya begitu. Cara Tuhan yang luar biasa. Itulah yang saya katakan. Waktunya Tuhan. Yang penting kita setia melakukan hal yang kecil. Seperti Lukas tadi, 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kita, anak-anak Tuhan, dipercaya Tuhan untuk melakukan kegiatan ibadah atau menjadi gembala, setia dalam urusan yang kecil. Sekalipun saya setuju di sini ada Pak Pendeta Rijal dan Pendeta Muda Marta Subaningsih. Dia setia, walaupun hanya beberapa jiwa, tetap ibadah jalan. Nah, saya juga melakukan itu. Banyak jemaat saya lagi sakit, walaupun hanya beberapa keluarga, saya tetap ibadah. Saya bukan memandang berapa keluarganya, tapi di bangku-bangku kosong itu,
saya merasakan itu pasti ada malaikat duduk di sana. Para malaikat pasti ikut ibadah. Jadi saya merasakan semangat. Saya merasakan saya harus melakukan ujian ini. Saya harus masuk terus, nggak boleh takut. Sampai hari ini. Sekalipun banyak yang mundur karena dia belum sehat benar. Contohnya, Ibu Meli ada, dia sekarang lagi ada. Belum vaksinasi, belum vaksin, jadi belum berani dia datang. Ya sudah, nggak apa-apa. Tolong doa aja. Ibu Meli istirahat di rumah. Yang penting pulihkan dulu kesehatannya. Saya tetap ibadah. Sekalipun hanya beberapa jiwa, terus. Kita harus setia dalam perkara yang kecil. Jangan lihat hal yang kecil itu. Siapa tahu nanti ke depannya Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi. Dan kita akan kebingungan. Tuhan akan kirimkan lebih banyak dari tahun-tahun yang lalu. Yang keempat, doa yang dijawab. Mintalah kita dipuji Tuhan. Jangan memuji diri sendiri atau orang lain memuji. Kita paling gampang memuji diri sendiri. Cakep nggak aku ya? Ganteng nggak aku? Cantik nggak aku? Itu mutar-mutar dan kita minta dipuji orang. Jangan. Mintalah dipuji Tuhan. Karena orang yang merasa dirinya ingin selalu dipuji, merasa di atas, itu biasanya gampang jatuh. Kita buka 2 Korintus 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Di dalam Injil hanya ada 2 orang yang dipuji Tuhan. Kita dari Perjanjian Baru itu hanya 2 orang yang dipuji Tuhan. Yang pertama, perwira tentara Romawi, Matius 8. Itu dipuji Tuhan karena imannya. Yang kedua adalah perempuan Kanaan ini. Ini dipuji Tuhan. Yang ketiga dan keempat, kelima, mungkin kita, kalau kita setia. Asal kita setia. Kalau Tuhan puji, pasti berkatnya mengalir. Amin. Jadi kita cari pujian Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Nggak akan ada yang tahan uji. Orang yang merasa diri hebat, yang ingin dipuji, itu biasanya gampang terguling. Kita harus mencari pujian dari Tuhan. Pasti berkatnya yang mengalir. Berkatnya yang menggelinding. Bukan kita yang menjauh. Baik, kesimpulan dari doa yang dijawab. 1, kita harus tahan uji. Tahan uji ini berbicara tentang kesabaran. Orang yang tahan uji pasti sabar. Di dalam buah-buah roh berada di urutan keempat. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Itu orang yang tahan uji. Yang kedua, setia. Di dalam buah-buah roh berada di urutan ke-7. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ke-7. Buah-buah roh yang ke-7. Jadi kita setelah tahan uji, sabar, harus setia juga. Yang ketiga, terus berdoa. Jangan mundur dari doa kita. Terus merengek kayak anak kecil. Kalau belum dijawab, terus minta terus. Dengan moto tadi yang saya katakan, pantang berhenti berdoa sebelum dijawab Tuhan. Saya ngambil dari pemadam kebakaran atau brandweer. Pantang pulang sebelum padam. Itu Pak Edward itu yang pensiunan dari pemadam kebakaran, dia tahu pasti. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Tetap berdoa. Jangan tinggalkan doa. Jangan bosan minta. Baru 1 kali nggak dijawab, 2 kali nggak dijawab, udah minta doa yang lain. Ada dijawab Tuhan, kelamaan, udah bosan. Firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Jadi doa kita harus terus. Bahkan Lukas 18 ayat 1 mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan bosan-bosan berdoa. Mintanya itu aja terus. Udah jangan bosan, sebelum dijawab jangan berhenti. Minta terus, merengek terus seperti anak kecil.
Kalau minta uang, "Ma, aku minta uang dong. Pa, minta uang dong." Sampai kena itu. "Pa, aku mau beli ini dong." Nangis dia minta. Nah, kita juga seperti itu harusnya. Karena Tuhan Yesus senang seperti anak-anak kecil. Nah, kita ini dianggap seperti anak-anak kecil. Minta merengek sampai dapat. Kalau belum dapat, terus minta. Yang keempat, doa yang dijawab. Rendah hati. Rendah hati ini sama dengan kebaikan. Orang yang rendah hati pasti baik. Nggak ada orang yang rendah hati itu galak. Nggak ada. Rendah hati pasti baik. Di dalam buah roh ada di urutan ke-6. Kebaikan. Di urutan ke-6. Boleh dihitung. Yang kelima, harus memiliki iman yang besar. Kalau minta kepada Tuhan, harus memiliki iman yang besar. Karena Tuhan senang kita ini mempunyai iman. Tapi iman itu harus dilakukan. Jangan diam aja. Berdoa dan diam tidak melakukan. Melakukan dalam arti kata berbuat, melangkah. Yakobus 2 ayat 20 mengatakan, "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, nihil." Dan yang kedua, Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Kalau kita minta kepada Tuhan, jangan lupa juga bernasar. Tuhan senang kalau kita bernasar sebenarnya. Sepele sebenarnya. Cuma kita kadang-kadang nggak mau bernasar. Tuhan, kalau aku dijawab doaku, aku akan sumbangkan ke gereja. Sebut gereja mana doa itu. Supaya Tuhan dengar. Sebut, aku mau bagikan untuk pembangunan gereja tersebut. Pasti dijawab oleh Tuhan. Karena kita akan berbagi kepada satu rumah Tuhan. Tambahan khusus buat saudara-saudara yang hadir hari ini. Ini teruntuk yang mau menjadi pengkhotbah atau menjadi pendoa. Agar telinga kita mendengar setiap firman dan doa-doa kita. Banyak kan kita membaca firman diam dalam hati. Salah itu. Harusnya didengar telinga kita. Supaya itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Telinga kita harus dengar kalau membaca firman. Terus kalau doa-doa juga telinga kita harus dengar supaya kita mengimani doa-doa kita. Kita suka dalam hati sih, semua dalam hati. Karena dipikir Roh Kudus kan ada di dalam. Salah. Mari kita mulai sekarang. Yang belum mungkin kita mulai sekarang. Telinga kita harus dengar. Sehingga setiap firman yang kita dengar akan menjadi rema di setiap saat kita butuhkan. Dalam hal berdoa, agar setiap kesalahan dan kekurangan kata-kata doa akan terus kita perbarui dan kita tambah sehingga semakin banyak perbendaharaan kata di dalam doa kita. Amin. Begitu juga Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Kita mendengar supaya iman kita timbul. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman itu dibaca, didengar. Kesannya kalau telinga kita mendengar, kesannya kayak Tuhan sendiri yang berbicara. Telinga kita mendengar jadinya. Nah, banyak kan hamba-hamba Tuhan nggak mau. Hanya dalam hati. Baik, bagi yang mau menjadi pengkhotbah handal, mau menjadi pendoa-pendoa yang penuh kuasa, mari angkat tanganmu. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri pegang di dada. Angkat tangan kita semuanya. Yang sebelah kanan angkat, yang sebelah kiri di dada. Biar Bapak Evangelis Roni Suwono akan mendoakan. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat hati yang sedang menyembah kepadamu. Di mana mereka berharap dan hatinya tertuju kepadamu. Biarlah Tuhan mengetahui
segala isi hati mereka, kerinduan mereka kepada Engkau untuk memuliakan nama-Mu serta menyukakan akan hati Tuhan. Amin. Turunkan anugerah-Mu ya Bapa kepada setiap anak-anak Tuhan yang ingin mempersembahkan hidupnya untuk boleh dipakai kepada Engkau sebagai alat Tuhan menjangkau setiap jiwa-jiwa yang sementara waktu mereka tinggal di dalam kegelapan. Urapi dan berkatilah mereka sehingga mereka boleh mendapatkan kuasa yang daripada-Mu. Apa yang mereka katakan menjadi berkat bagi setiap pendengarnya. Amin. Sehingga mereka yang tinggal di dalam kegelapan, mereka boleh bangkit berdiri, berjalan, menghampiri terang-Mu yang sejati. Amin. Demikian pula dengan anak-anak Tuhan yang mungkin punya kerinduan yang lain. Biarlah Tuhan Kau yang mengerti akan isi hati kami masing-masing. Adalah Bapa yang akan menilik setiap pribadi kami. Engkau memberkati kami, Engkau mengabulkan setiap doa dan permohonan kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang boleh senantiasa menjadi alat Tuhan yang memuliakan nama-Mu Amin. serta menyukakan akan hati-Mu Ya. sampai kepada tarikan nafas kami yang paling akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Evangelis Roni Suwono yang sudah Sama-sama Pak Michael, sama-sama. kita semua yang hadir malam ini. Jadi kalau kita mau doa kita dijawab, kita harus pertama tahan uji. Yang kedua kita setia. Yang ketiga terus berdoa. Yang keempat rendah hati, jangan sombong. Ada orang kaya dan pemungut cukai. Orang kaya ini kalau berdoa dia sudah katakan sudah bayar persepuluhan, sudah ini sudah itu. Terus yang satunya pemungut cukai hanya memukul dadanya. Tuhan, ampuni aku orang bersalah, aku orang berdosa. Tuhan mengatakan di firman-Nya, mana yang terbaik, yang dipuji Tuhan? Adalah pemungut cukai itu. Dia merendahkan hati dan takut, dia tengadanya takut. Dia tunduk terus. Nah itu yang dia mau. Tuhan mau kalau kita ini rendah hati. Harus memiliki iman yang besar. Selanjutnya, yang keenam, kalau kita melakukan ini semua, tentunya doa kita akan dijawab. Itu yang saya khotbahkan hari ini. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya kembalikan kepada host. Tuhan Yesus memberkati.